semuanya, perkenalkan nama saya Ral Tresia Sitompul dengan NIM 240201074. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Yang saya hormati Bapak Maula Rahman SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Islam. Saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep produksi dan distribusi dalam Islam. Pengertian produksi dan distribusi dalam Islam. Produksi dalam konteks Islam merujuk pada proses penciptaan barang dan jasa yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produksi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Distribusi dalam Islam merujuk pada proses penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi juga mencakup cara barang dan jasa tersebut didistribusikan di masyarakat, serta bagaimana hasil produksi dibagikan secara adil. Latar belakang konsep produksi dan distribusi dalam Islam bukanlah sekedar aktivitas ekonomi semata, melainkan juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai keagamaan yang mendalam. Akar konsep ini dapat ditelusuri dari ajaran Al-Quran dan hadis yang memberikan panduan komprehensif tentang bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan sumber daya alam dan sesama manusia dalam konteks ekonomi. Konsep produksi dan distribusi dalam Islam juga bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Prinsip-prinsip Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kegiatan ekonomi. Karakteristik produksi dan distribusi dalam Islam. Karakteristik produksi dalam Islam. Yang pertama ada halal, di mana semua aspek produksi harus mematuhi hukum syariah, termasuk sumber bahan baku dan metode produksi. Yang kedua berkelanjutan, di mana produksi harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Yang ketiga bermanfaat, di mana produk yang dihasilkan harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan orang lain. Yang keempat keadilan, di mana pekerja dan semua pihak yang terlibat dalam proses produksi harus mendapatkan hak dan imbalan yang adil. Karakteristik distribusi dalam Islam. Yang pertama keadilan, distribusi harus dilakukan secara adil, menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak lain. Yang kedua transparansi, setiap transaksi dalam distribusi harus dilakukan dengan jujur dan transparan tanpa penipuan. Yang ketiga larangan riba, yang dimana praktik riba atau bunga dilarang dalam transaksi distribusi sehingga semua transaksi harus bebas dari unsur riba. Yang keempat perlindungan konsumen, hak-hak konsumen harus dilindungi termasuk dalam hal kualitas produk dan harga yang wajar. Produksi dalam Islam yaitu yang pertama ada harta yang halal, kedua kualitas, yang ketiga inovasi, yang keempat tidak merugikan orang lain. Distribusi dalam Islam yang pertama ada zakat, yang kedua ada infak dan sedekah, yang ketiga keadilan dalam pembagian. Implikasi dalam ekonomi modern. Konsep produksi dan distribusi dalam Islam memiliki implikasi yang sangat relevan dengan ekonomi modern. Beberapa di antaranya adalah yang pertama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang kedua ada keadilan sosial, yang ketiga ada etika bisnis, dan yang keempat ada pelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip dasar produksi dan distribusi dalam Islam. Yang pertama ada keadilan Islam, yang kedua kebebasan Islam, yang ketiga tanggung jawab setiap individu, yang keempat keseimbangan Islam. Baik, sekian dari penjelasan saya akan membacakan kesimpulan yang dimana konsep produksi dan distribusi dalam Islam bukanlah sekedar aktivitas ekonomi semata, melainkan juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai keagamaan yang mendalam. Akar konsep ini dapat ditelusuri dari ajaran Al-Quran dan hadis yang memberikan panduan komprehensif tentang bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan sumber daya alam dan sesama manusia dalam konteks ekonomi. Konsep produksi dan distribusi dalam Islam juga bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Prinsip-prinsip Islam mengatur seluruh
aspek kehidupan manusia termasuk kegiatan ekonomi. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai konsep distribusi dan produksi pada saat ini. Terima kasih.